Halo, kembali lagi di channel Hamidul Ibda. Pada kesempatan kali ini saya ditemani anak saya yang kedua, namanya Aksara Litera Ibda Putra, yang ganteng pol ini ya kayak saya. Dan ini yang pertama namanya siapa, Dek? Sastra Nadira Iswara. Sastra Nadira Iswara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview buku Parama Sastra Bahasa Jawa. Nah, ini saya memakai bahasa Indonesia karena isinya sebagian besar adalah bahasa Indonesia ya, meskipun nanti saged pangendikan bahasa Jawi. Nah, kita langsung ke biodata buku. Judulnya adalah Parama Sastra Basa Jawa. Pengarangnya adalah Dr. Aryo Bimo Setianto. Edisi pertama itu 2007 ya, cetakan pertama, cetakan kedua 2010. Penerbitnya Panji Pustaka. Untuk tebalnya sekitar 444, covernya seperti ini ya. Nah, oke, kita sekilas menguliti isi buku ini. Jadi buku ini merupakan salah satu yang bagi saya adalah rujukan wajib, entah itu untuk mahasiswa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sejarah ataupun seni, dan juga untuk akademisi, dosen, dan maupun peneliti dan masyarakat luas maupun guru dan pelajar, karena di dalam buku ini memuat banyak sekali hal yang tentu menambah khazanah bahwa kita harus mencintai bahasa Jawa, terutama di sini adalah konteksnya sastra Jawa. Nah, seperti contoh saya petikan beberapa isi yang menarik karena di dalamnya itu termuat beberapa ini ya, aspek yang memang menambah khazanah budaya Jawa. Misalnya begini, pada sub atau tema bangun Balai Wismo itu ada poin 1, macul dan bakul ya. Rikat lampaing roto lan tan pantoro, prapting sukuing arga ram tuminggali pakuwon asrino, dendeng sangenga praja umyung pradonga busekan kang wadya. Nah, ini contoh beberapa kutipan yang memang menarik. Maka di sini juga ada di dalamnya itu orang Jawa itu menamakan sesuatu itu berdasarkan tempatnya. Misalnya di sini dicontohkan Ki Nartosabdo Semarang ya. Ki Hadi Sugito Wates karena dia dari Wates, Ki Anom Suroto dari Solo dan sebagainya. Memang nomenklatur nama itu juga berangkat dari berasal dari mana seorang itu, atau penamaan yang memang hadir dari pekerjaannya. Misalnya Painah Tempe karena dia bakul tempe atau penjual tempe, Sugito Tahu karena dia penjual tahu dan sebagainya. Atau memang lahir siklus hari ya dari inspirasi yang itu hari pasaran kalau orang Jawa. Misalnya Pon, nama anaknya diberi nama Poniman, Ponijo, Ponikem, Poniem dan lain-lainnya. Bila lahirnya hari Wage, pasaran Wage, maka menjadi Wagiman, Wagimin, Wagiem, Waginem. Misalnya hari Paing ya Pairan, Paidi, Painem, Paijem dan sebagainya. Ini beberapa tema atau materi yang menurut saya kita sudah tahu lakunya, tapi ilmunya kadang tidak begitu mendalam. Nah, oke, kita langsung ke daftar isinya. Jadi pertama adalah struktur bahasa Jawa. Jadi babnya itu ada alat komunikasi, ukara tanduk lan ukara tanggap, jejer lan waseso, katerangan ing ukara, ukara lamba. Kemudian yang bab kedua, asal usul bahasa Jawa. Ini juga sangat menarik karena membahas antropologi ya, bahkan bisa nanti etnolinguistik ya. Sekitar Pulau Jawa beraneka macam bahasa, pengaruh bahasa asing, unggah-ungguhing basa. Nah, kalau saya membaca sekilas tadi, bahasa Jawa itu ada 3 rumpun ya, mulai dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Madura kalau di dalam buku ini. Jadi ternyata bahasa Jawa itu tidak hanya bahasa Jawa yang dijadikan dialek berkomunikasi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, tapi ragamnya juga tidak hanya lokalitas atau wilayah, tapi memang kesukuan ataupun bahasa jenisnya. Misalnya saya kan kulo gitu kalau bahasa Jawa ya, atau aku kalau bahasa Sunda kan abdi misalnya dan sebagainya. Dan itu contoh ragam bahasa Jawa di
Indonesia khususnya. Kemudian yang bab ketiga basa Jawa Ngoko, basa Ngoko Lugu, basa Antio, basa Madya Ngoko. Bab keempat basa Jawa Krama Madya, Madya Krama, Madyantara, Muda Krama, Kramantara, Reda Krama. Itu jenis-jenisnya ya. Kemudian bab kelima basa Jawa Krama, basa Krama Inggil, basa Priyayi, Krama Desa, basa Lokasi, basa Bagongan. Nah, kemudian yang bab keenam klasifikasi jenis kata, tembung lingga, tembung owah, rimbak lingga adahan, rimbak bawa, bawaha, rimbak tembung tanggap, tanggap tarung. Bab ketujuh adalah tembung guna adiguna, tembung guna, tembung adiguna, wisesana, wisesana duwi lingga, wisesana bawaka. Tentu kita asing ya. Saya sendiri juga tadi sekilas membaca beberapa jam juga sebenarnya sudah kita laksanakan, tapi kadang ilmunya baru ketemu di buku ini. Kemudian bab ke-8 adalah bawa wacaka, dawa wacaka, bawa wacaka, daya wacaka, kriya wacaka, piranti atau sarana. Bab ke-9 duwi lingga, duwi purwa, duwi wasana. Yang poin A, tembung duwi lingga, selanjutnya duwi lingga salin swara, tembung duwi purwa, rimbak duwi purwa, tembung duwi wasana. Ingkang kaping 10, bab 10 nggih punika tembung camburan wancahan. Inggih punika tembung camburan arti sederajat sandi karban. Tembung wancahan. Salajengipun bab ke-11 peperinceng jinising tembung ya, mulai dari macam jenis kata, arti sejenis, panembang, tembung kriya, tembung kriya lingga, tembung kriya owah. Bab 12 peprincening tembung tanduk, tanduk wantah, arti tembung tanduk wantah, arti tembung waduk i kriya, arti tembung waduk ke kriya. Ingkang kaping 13 inggih punika peprincening tembung tanggap. Ingkang sepindah inggih punika tanggap dak ko di, tanggap ko dan tanggap no, tembung bawaka, tembung pakon, tembung tandang lan sananta. Ingkang kaping 14 inggih punika peprincening tembung sumbawa, sambawa, sambawa tembung tanduk, sambawa tembung tanggap, sambawa panembang ana, tembung bawaha, tembung kriya silihan. Ingkang kaping 15 inggih punika peprincening tembung aran, pendapuking tembung aran, ater-ater lingga adahan, tembung kanan, camburane tembung kanan, unda usuking kanan. Ingkang kaping 16 inggih punika pepadan lan pepindan, persamaan perumpamaan, tembung katerangan, titi mangsa nyetakake panggonan, tembung sesulih mratelakake dunuhing barang. Ingkang kaping 17 inggih punika peprincening tembung wilangan, mulai dari kata bilangan, wilangan durung genah, tembung panggandeng, tembung panyambung, tembung panyeru. Nah, yang paling banyak ini bab ke-18 ya, peprincening tata ukara, mulai dari tata kalimat, ukara tanduk, jejer, wasesa, wuwuhan, sampai pada ngudal ukara lomba. Banyak sekali. Kemudian bab ke-19 alon-alon waton kelakon. Ada bab seperti itu ya. Upacara nyadrahanan, pakeliran purwa jinarwi, tedak turune keraton Majapahit, babat alas Maja Dhuwur, loh subur kang sarwa tinandur. Bab ke-20 inggih punika mingkar mingkuring ukara, lara lapa tapa brata, mbangun bale wisma yang tadi saya bacakan ya. Gemi ngastiti ngati-ngati, kelakone kanthi laku, lakon babat wana marta. Bab ke-21 inggih punika karenan mardi siwi, nguri-nguri tanggak jati, njajah desa milangkori, urip prasaja sarwa tumata, konsolidasi keluarga. Ingkang terakhir nggih punika gajah mati maninggalken gading. Nggih punika daftar isi saking buku Tangaran Parama Sastra Basa Jawa. Mugi-mugi memberkahi dhateng kula lan sekeluarga, mugi-mugi dados keluarga ingkang remen nggih kalih basa Jawi, terutama kangge anak-anak saya ini yang memang namanipun kula serat kanthi ukara ataupun berasal dari ukara literasi, literat dan sastra. Anak saya yang pertama Sastra Nadira Iswara, anak ingkang kaping kalih inggih punika Aksara Litera Ibda Putra. Nah,
Cukup mengatakan. Untuk kelebihannya buku ini sangat luar biasa ya, artinya ini memberikan pijakan paling dasar bagi saya, terutama yang memang hampir kacang lali lanjaran, karena saya orang Jawa yang mungkin berbahasa Jawanya juga hanya diragam-ragam dengan masyarakat tertentu atau acara-acara tertentu. Tapi buku ini mampu mengembalikan saya kepada Jawa saya. Nah, untuk kekurangannya saya kira mungkin karena tebal ya, karena bukunya buku babon, saya menyebut hampir 500 halaman, dan terutama bagi yang suka membaca ya fine-fine saja, tapi yang tidak suka membaca tentu akan bertele-tele dan repetitif ya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan dan saya akhiri dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam budaya.